Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1141. Sepupu Jiang Jie dibunuh oleh anak itu. Semua orang di keluarga Jiang kami yang pergi untuk menangkap anak itu dibunuh oleh anak itu. Lebih dari 30 anak dari keluarga Jiang meninggal. Aku satu-satunya yang tersisa. Petik 2. Bocah keluarga Jiang masih shock dan berteriak. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan bocah keluarga Jiang ini, semua orang tercengang sejenak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak itu hanya dari alam domain, dan sebagian besar keluarga Jiang yang dikirim saat ini berasal dari lautan alam transformasi, dan sebagian kecil dari alam guntur langit. Bagaimana mungkin anak itu membunuh lebih dari 30 orang? Apakah Anda terpesona? Berbicara omong kosong. Petik 2. Tetua keempat dari keluarga Jiang tidak percaya sama sekali, dan dimarahi. Tetua keempat, itu benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Anak itu hanyalah seorang pembunuh. Sepupu Jiang Jie dipukul dadanya olehnya, dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Kata bocah keluarga Jiang. Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mensimulasikan adegan di langit berbintang di depannya. Itu adalah adegan di mana Ye Yunfei membunuh anak-anak keluarga Jiang itu. Sialan kau pencuri kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Melihat pemandangan ini, tetua keempat dari keluarga Jiang akhirnya mempercayainya. Wajahnya terdistorsi oleh amarah, dan matanya dipenuhi amarah, menyebabkan suhu langit berbintang di sekitarnya turun tajam. Dialah yang memerintahkan anak-anak dari keluarga Jiang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei, tetapi sekarang lebih dari 30 anak dari keluarga Jiang telah terbunuh. Lalu kenapa dia tidak membunuhmu? Penatua keempat dari keluarga Jiang tiba-tiba bertanya. Begitu suara tetua keempat dari keluarga Jiang jatuh, anak laki-laki keluarga Jiang yang keluar untuk melapor berteriak dengan kepala di lengannya, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Kemudian, dengan keras, kepala anak keluarga Jiang itu meledak, berubah menjadi potongan daging dan tulang, berterbangan ke segala arah. Kemudian, dentang-dentang, ratusan serangga hitam terbang keluar dari kepala anak laki-laki keluarga Jiang yang meledak ini, dan terbang menuju area kabut tebal di depannya. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh serangga itu bergegas ke lorong kabut tebal dan menghilang. Kumbang hantu hitam ini dapat merasakan nafas ulat sutra naga bertanduk emas dan terbang kembali secara otomatis. Mengaum, tetua keempat dari keluarga Jiang meraung tajam, sangat marah, dan dalam sekejap, dia bergegas keluar dari pesawat luar angkasa, dan membanting telapak tangannya ke serangga hitam yang lebih lambat yang tertinggal. Ledakan, kekuatan telapak tangan yang perkasa melonjak seperti tsunami, hampir menembus langit berbintang, menenggelamkan kumbang hitam itu dalam sekejap. Dentang-dentang, serangga hitam itu sepertinya terjebak di lumpur satu persatu, mati-matian terbang menuju area kabut tebal di depan, tapi sangat lambat. Jenis serangga apa ini? Di bawah telapak tangan Jiang Laosi, dia tidak langsung terkejut sampai mati. Petik 2. Para pemimpin tingkat tinggi dari kekuatan besar di sekitar sedikit terkejut. Tahukah Anda, tetua keempat dari keluarga Jiang ini adalah seorang master yang terkenal di alam semesta, dan kekuatan serangan telapak tangan sangat menakutkan, juga dapat menghancurkan ruang. Dan bak di depan mereka ini masih bisa bertahan. Dengan marah, tetua keempat dari keluarga Jiang bertepuk tangan 2 kali, hanya untuk membunuh lusinan serangga yang tertinggal. Tampaknya ini adalah kumbang hitam legendaris. Saya telah melihat deskripsi kumbang hitam. Ini di buku kuno yang tidak lengkap sebelumnya. Seorang pria yang kuat tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, tetua keempat dari keluarga Jiang sedang berdiri di langit berbintang, menatap lekat-lekat ke area kabut tebal di depannya, tangannya sedikit gemetar karena marah. Dia berharap bisa segera masuk dan memukuli Li Yunfei sampai mati dengan satu telapak tangan, untuk menghilangkan kebencian yang mengerikan di hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa memasuki dunia kecil itu, dan dia bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di jalan kuno di langit berbintang. Kekuatan tempur anak itu agak aneh, dia benar-benar membunuh lebih dari 30 anak dari keluarga Jiang. Bahkan Jiang Jie dihancurkan olehnya. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria kuat menghela nafas dan berkata, semua orang melihat dengan jelas adegan di mana Ye Yunfei baru saja memenggal kepala anak-anak dari keluarga Jiang.
Meskipun anak ini berasal dari Singhai yang jauh, kekuatan tempurnya telah melampaui 3 murid dari sekte besar Singhai Tengah. Seorang pria kuat yang dikelilingi oleh lampu hijau angkat bicara. Tidak heran kalau anak ini bisa membunuh orang-orang kita di lembah orang mati. Ternyata kekuatannya agak aneh, jauh lebih tinggi dari alamnya. Suara dingin datang dari gerbong yang gelap. Kekuatan juang anak ini memang bagus, tapi itu bukan modalnya yang sombong dan mendominasi. Karena dia berani memprovokasi kami para penguasa langit berbintang, dia siap membayar harganya. Petik 2. Di sebuah pesawat ruang angkasa, seorang lelaki tua berjubah kuning berbicara. Semuanya, saya menyarankan agar kita membuat beberapa hal berharga bersama, meluncurkan perintah hadiah untuk anak ini, dan memberitahu semua anak muda yang telah memasuki alam semesta yang kacau balau, siapapun yang dapat menangkap atau membunuh anak itu akan bisa mendapatkan kita apa tentang hadiah yang telah Anda berikan, dan Anda dapat dilindungi oleh agama besar kami di masa depan. Seorang lelaki tua berjubah hijau keluar dari pesawat luar angkasa dan berkata dengan keras. Dia adalah anggota berpangkat tinggi dari klan Tianlin. Bagus, keluarga Jiang kami setuju. Petik 2. Penatua keempat dari keluarga Jiang adalah yang pertama mengungkapkan pendapatnya. Dia sangat membenci Ye Yunfei. Kami, lembah orang mati, setuju. Fraksi Tai Huang kami juga setuju. Sekte kuno Guangming setuju. Jie Tianjiao setuju. Pejabat tingkat tinggi dari beberapa kekuatan besar setuju secara berurutan. Semuanya adalah kekuatan besar yang memiliki masalah dengan Ye Yunfei. Adapun pasukan berpangkat tinggi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Ye Yunfei, mereka tidak mengungkapkan pandangan mereka. Karena, begitu Anda mengungkapkan posisi Anda harus menemukan sesuatu yang berharga dan menawarkan hadiah, yang sama saja dengan mengeluarkan darah. Dan bahkan jika Anda tidak mengungkapkan pendapat Anda, murid Anda juga dapat berpartisipasi dalam penawaran hadiah ini. Sekelompok rubah tua, pria tua berjubah biru dari suku Tianlin mengutuk dengan suara rendah. Kemudian, kekuatan kuat berpangkat tinggi yang berseteru dengan Ye Yunfei mengambil beberapa harta yang tak ternilai dan secara resmi mengeluarkan perintah hadiah untuk pengejaran Ye Yunfei. Sesaat kemudian, seorang pemuda dikirim untuk melewati lorong kabut tebal di depan dan memasuki alam semesta yang kacau balau di dalamnya untuk mengeluarkan perintah hadiah. Kekuatan pemuda ini relatif lemah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam semesta yang kacau balau untuk dijelajahi. Dia datang untuk membuka matanya dengan para pemimpin senior sekte, tetapi sekarang dia dikirim untuk mengeluarkan perintah hadiah. Tidak lama kemudian, urutan hadiah untuk Ye Yunfei mulai menyebar di alam semesta yang kacau balau ini. Meskipun perintah hadiah yang kami keluarkan tidak berguna, kami akan tetap di sini sampai anak itu tidak keluar, jika tidak, dia tidak akan bisa terbang. Penatua keempat dari keluarga Jiang mengertakkan gigi dan berkata, itu benar. Kita tetap di sini, apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pria tua berjubah hijau dari suku Tianlin mencibir. Situasi Gong Zuye sedikit buruk. Saya harap dia bisa selamat dari bencana ini dengan aman. Petik 2. Zheng Wenhui tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang, dan ulat sutra naga bertanduk emas ke dunia kecil, jauh-jauh. Tuan, apakah kesempatan di dunia kecil ini hanya tumbuh-tumbuhan? Hu Miao mau tidak mau bertanya. Sepanjang jalan, beberapa orang memetik ramuan dalam jumlah besar, hampir sampai ke titik lunak. Apa terburu-buru? Kita belum selesai berbelanja di dunia kecil ini, dan belum memasuki area inti. Selain itu, kami telah memanen begitu banyak tumbuhan, yang cukup bagus. Mungkin, ada kejutan yang lebih besar menanti kita di depan. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Saat ini, bergemuruh. Tanah di depan tiba-tiba bergolak, dan terdengar suara berguling dan menderu, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, Anda dapat melihat bahwa di tanah di depan Anda, tidak peduli apakah itu gunung atau dataran, ada sejumlah besar binatang buas, padat, keluar dengan putus asa, seperti banjir. Di langit, ada juga sejumlah besar burung pemangsa, terbang dengan putus asa. Ada sejumlah besar binatang buas di langit dan di tanah, seolah-olah mereka berlari dengan gila-gilaan untuk hidup mereka. Mengerikan, melarikan diri. Ada juga banyak anak muda yang memasuki dunia kecil ini untuk menjelajah. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini.
Apa yang telah terjadi? Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang dan Jin Jiaolongchan semuanya tertegun. Tuan, lihat, apa itu? Hu Miao tiba-tiba berteriak. Saya melihat bahwa di balik gerombolan binatang buas yang melarikan diri dengan putus asa, ada ribuan sinar cahaya berwarna-warni di langit dan bumi, yang menyebar dengan cepat, memantulkan langit dan bumi dengan warna-warni dan sangat indah. Mungkinkah Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya? Di sebuah pesawat ruang angkasa, seorang lelaki tua berjubah kuning berbicara. Semuanya, saya menyarankan agar kita membuat beberapa hal berharga bersama, meluncurkan perintah hadiah untuk anak ini, dan memberitahu semua anak muda yang telah memasuki alam semesta yang kacau balau, siapapun yang dapat menangkap atau membunuh anak itu akan bisa mendapatkan kita apa tentang hadiah yang telah Anda berikan, dan Anda dapat dilindungi oleh agama besar kami di masa depan. Seorang lelaki tua berjubah hijau keluar dari pesawat luar angkasa dan berkata dengan keras. Dia adalah anggota berpangkat tinggi dari klan Tianlin. Bagus, keluarga Jiang kami setuju. Petik 2, penatua keempat dari keluarga Jiang adalah yang pertama mengungkapkan pendapatnya. Dia sangat membenci Ye Yunfei. Kami, lembah orang mati, setuju. Fraksi Tai Huang kami juga setuju. Sekte kuno Guangming setuju. Jie Tianjiao setuju. Pejabat tingkat tinggi dari beberapa kekuatan besar setuju secara berurutan. Semuanya adalah kekuatan besar yang memiliki masalah dengan Ye Yunfei. Adapun pasukan berpangkat tinggi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Ye Yunfei, mereka tidak mengungkapkan pandangan mereka. Karena, begitu Anda mengungkapkan posisi Anda harus menemukan sesuatu yang berharga dan menawarkan hadiah, yang sama saja dengan mengeluarkan darah. Dan bahkan jika Anda tidak mengungkapkan pendapat Anda, murid Anda juga dapat berpartisipasi dalam penawaran hadiah ini. Sekelompok rubah tua, pria tua berjubah biru dari suku Tianlin mengutuk dengan suara rendah. Kemudian, kekuatan kuat berpangkat tinggi yang berseteru dengan Ye Yunfei mengambil beberapa harta yang tak ternilai dan secara resmi mengeluarkan perintah hadiah untuk pengejaran Ye Yunfei. Sesaat kemudian, seorang pemuda dikirim untuk melewati lorong kabut tebal di depan dan memasuki alam semesta yang kacau balau di dalamnya untuk mengeluarkan perintah hadiah. Kekuatan pemuda ini relatif lemah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam semesta yang kacau balau untuk dijelajahi. Dia datang untuk membuka matanya dengan para pemimpin senior sekte, tetapi sekarang dia dikirim untuk mengeluarkan perintah hadiah. Tidak lama kemudian, urutan hadiah untuk Ye Yunfei mulai menyebar di alam semesta yang kacau balau ini. Meskipun perintah hadiah yang kami keluarkan tidak berguna, kami akan tetap di sini sampai anak itu tidak keluar. Jika tidak, dia tidak akan bisa terbang. Penatua keempat dari keluarga Jiang mengertakkan gigi dan berkata, itu benar, kita tetap di sini. Apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pria tua berjubah hijau dari suku Tianlin mencibir. Situasi Gong Zuye sedikit buruk. Saya harap dia bisa selamat dari bencana ini dengan aman. Petik 2, Zheng Wenhui tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang, dan ulat sutra naga bertanduk emas ke dunia kecil, jauh-jauh. Tuan, apakah kesempatan di dunia kecil ini hanya tumbuh-tumbuhan? Hu Miao mau tidak mau bertanya. Sepanjang jalan, beberapa orang memetik ramuan dalam jumlah besar, hampir sampai ke titik lunak. Bab 1142, Nak, apakah kamu menyebutkan kejutannya? Tapi kejutannya, ayo lari. Lampu warna-warni itu menakutkan, kita tidak bisa mengacaukannya. Petik 2, teriak ulat naga bertanduk emas. Dia tidak hanya ahli dalam energi luar angkasa, tetapi juga memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat, dan dia dapat merasakan krisis besar yang terkandung dalam sinar cahaya berwarna-warni dari jauh. Mengaum, segera setelah ulat sutra naga bertanduk emas selesai berbicara, seekor beruang iblis ditangkap oleh sinar warna-warni itu dan menyapu tubuhnya. Kulit dan daging di permukaan tubuh beruang raksasa itu mulai meleleh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berubah menjadi gumpalan kabut darah yang hanyut, dan kemudian tulang juga mulai mencair. Dalam waktu kurang dari 3 napas, beruang iblis itu benar-benar menguap, dan kemudian menghilang di bawah cahaya warna-warni, seolah-olah tidak pernah ada. Kemudian, pada awalnya, burung dan binatang buas yang semakin lambat tersapu oleh cahaya warna-warni, tubuh mereka meleleh dan benar-benar menguap. Saudara Liu, selamatkan saya. Petik 2, tiba-tiba,
seorang pemuda tersapu oleh cahaya warna-warni, seperti manusia salju di bawah sinar matahari. Tubuhnya mulai meleleh terus-menerus, dan dia menjerit sengsara. Kekuatan pemuda ini berada pada tahap awal alam transformasi laut, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan cahaya warna-warni itu. Saudara muda Zeng, aku akan menutupi tubuhmu dengan payung berharga untuk menghalangi sinar cahaya itu. Seorang pria kekar di depannya melambaikan tangannya, dan payung harta karun muncul, terus membesar, dan terbang ke arah atas kepala pemuda itu. Namun, dengan keras, payung berharga itu tersapu oleh sejumlah besar cahaya warna-warni, dan terbang di tempat, pecah berkeping-keping. Kemudian seberkas cahaya warna-warni yang menyilaukan menyapu pria kekar itu. Pria kekar itu ketakutan, mencoba yang terbaik, berbalik dan melarikan diri. Di belakang, tubuh pemuda itu hanya tersisa satu kepala, menunjukkan ekspresi putus asa, dan kemudian sebagian darinya, kepala langsung menguap, dan menghilang sama sekali. Melarikan diri. Melihat pemandangan ini, para prajurit muda lainnya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri satu persatu. Monster dan monster itu juga kabur secara kolektif, dan pemandangannya sangat megah. Benar saja, itu adalah Swan Magnetic Aurora. Tanpa diduga, saya menemukan harta karun semacam ini di sini. Ye Yunfei berdiri di tempat, memandangi cahaya mengerikan dan berwarna-warni yang memenuhi langit dan bumi di kejauhan, dan berkata dengan lantang, "Sayang, Hu Miao, Huang Chang, dan ulat sutra naga tanduk emas semuanya terkejut. Ya, ini bukan ketakutan, ini kejutan." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Setelah berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Bergemuruh, bukit seukuran kepalan tangan terbang keluar, membesar terus-menerus, dan berubah menjadi setinggi puluhan meter dalam sekejap mata, mengepul dengan cahaya perak, seperti gunung pendek yang terbuat dari perak, tergantung di depan Ye Yunfei. Gunung Suanci, ini diperoleh oleh Ye Yunfei di Tanah Jatuh Dewa, dan telah disempurnakan menjadi senjata ajaib Ye Yunfei. Gunung Suanci memiliki dua karakteristik, yang pertama dapat melepaskan cahaya Suanci, dan yang kedua adalah dapat membentuk medan magnet Suanci. Dan aurora gaib adalah cahaya gaib tingkat tinggi, yang jauh lebih menakutkan daripada cahaya gaib biasa. Secara khusus, aurora Swan Magnetic, yang membentuk warna-warni, bahkan lebih indah di antara aurora Swan Magnetic. Cobalah, jika gunung magnet hitam ini dapat menyerap aurora magnet hitam ini, kualitasnya pasti akan meningkat pesat. Ye Yunfei sangat menantikannya. Jadi, Ye Yunfei mengulurkan jarinya. Bergemuruh, gunung Suanci yang tergantung di depannya tiba-tiba melesat keluar, terbang menuju sinar cahaya berwarna-warni yang mengepul di kejauhan. Sebentar lagi, gunung Suanci menyerbu ke dalam sinar cahaya berwarna-warni itu. Ledakan, gunung Suanci terguncang dan terbang mundur. Aurora magnet hitam ini terlalu menakutkan, bahkan gunung magnet hitamku tidak tahan. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum kecut. Kemudian, Ye Yunfei sekali lagi mengendalikan gunung Suanci untuk bergegas menuju Suanci Aurora, tapi kali ini kecepatannya jauh lebih lambat, dan dia berusaha untuk tidak melepaskan energi apapun. Saat berikutnya, gunung Suanci bersentuhan dengan Suanci Aurora itu lagi. Ledakan, gunung Suanci terhempas lagi. "Tuan, aurora magnetik hitam itu datang ke lokasi kita," seru Hu Miao. Ye Yunfei mengayunkan lengan bajunya, dan membawa Hu Miao, Huang Chang dan ulat sutra naga bertanduk emas, dan berteleportasi ke jarak jauh. Selanjutnya, Ye Yunfei terus memanipulasi gunung Suanci untuk melakukan kontak dengan Suanci Aurora. Sesuaikan kecepatan dan intensitas dengan hati-hati setiap saat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menemukan bahwa setiap kali gunung Suanci bersentuhan dengan aurora Swan Magnetic itu akan menyerap beberapa aurora Swan Magnetic. Akhirnya, setelah lebih dari selusin upaya, Suancisan bergegas langsung ke aurora Suanci itu, dan tidak lagi ditolak. Saya melihat bahwa gunung magnet hitam tenggelam dan mengambang di aurora magnet hitam yang menjulang tinggi, terus-menerus menyerap esensi dari aurora magnet hitam. Hanya saja saya masih belum bisa mendekati aurora misterius ini, karena saya terbuat dari daging dan darah. Gunung magnet hitam ini tidak dapat melindungi saya dari aurora magnet hitam untuk saat ini. Petik 2. Ye Yunfei melewati gunung magnet hitam, merasakannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa aurora magnet hitam itu penuh dengan ancaman baginya. "Tuan, lihat, aurora magnetik misterius itu mulai surut." Saat ini,
Hu Miao tiba-tiba berteriak. Saya melihat bahwa aurora misterius yang memenuhi langit dan bumi surut menuju inti dunia kecil ini seperti air pasang surut. Dan monster-monster yang berlari mati-matian semuanya berhenti pada saat ini. Aurora basaltik yang terjadi secara alami akan meletus secara teratur seperti pasang surut air pasang. Kecuali itu dikendalikan oleh manusia, tidak ada hukum. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Saat berbicara, Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, dan Gunung Suanci segera mengikuti Suanci Aurora yang surut, menuju ke kedalaman dunia kecil ini. Ye Yunfei bermaksud untuk menjaga Gunung Suanci ini di sini, biarkan menyerap lebih banyak Suanci Aurora Essence dan tingkatkan kualitasnya. Dari mana aurora magnetik hitam ini berasal? Pasti ada harta karun di tempat lahirnya aurora magnetik hitam ini. Sayangnya, dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat mengetahuinya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Oke, ayo pergi. Kembalilah sebentar lagi. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dengan Hu Miao, Huang Chang dan ulat sutra naga tanduk emas, dan berjalan menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Di area inti dunia kecil ini, ada aurora magnet hitam itu, tidak diketahui kapan akan meletus, jika terus masuk lebih dalam akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak berniat untuk terus menjelajahi dunia kecil ini untuk saat ini. Pada saat yang sama, perintah hadiah yang ditawarkan kepada Ye Yunfei oleh kekuatan besar itu mulai menyebar semakin luas di antara banyak dunia kecil di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini. Untuk menawarkan hadiah kepada Ye Yunfei, hadiah yang ditawarkan oleh anggota tingkat tinggi dari kekuatan besar itu sangat murah hati. Bagi para murid muda itu hanyalah kekayaan yang sangat besar. Secara khusus, siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Ye Yunfei bisa mendapatkan perlindungan bersama dari kekuatan besar itu mulai sekarang. Hadiah seperti itu penuh dengan godaan besar bagi kebanyakan anak muda. Oleh karena itu, banyak anak muda yang mulai memperhatikan keberadaan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, orang-orang yang akrab dengan Ye Yunfei semua terkejut saat mendengar perintah hadiah. Kamu Yunfei, saya tidak tahu. Apakah Ye Yunfei ini sama dengan Ye Yunfei yang saya kenal? Petik 2. Di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini, di dunia kecil tertentu, seorang gadis yang mirip Xiao Jiabiu berkata dengan ragu. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa gadis ini adalah Xiao Hui. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget. Cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget, terutama di pedangnya. Kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 1143. Xiao Hui, apa yang kamu bicarakan? Apakah ada yang salah? Petik 2. Di depannya adalah seorang pemuda kurus dengan wajah seperti giok mahkota, mata seperti bintang yang menggantung, berhenti, berbalik, dan berkata kepada Xiao Hui. Kakak Lu, aku baik-baik saja. Jawab Xiao Hui. Xiao Hui, naik dan ikut aku. Kata saudara Lu. Dia memandang Xiao Hui dengan kerinduan yang samar. Ya, Xiao Hui, datang dan bergabunglah dengan kakak senior Lu. Ada lebih dari selusin anak muda yang mengikuti, dan mereka semua berbicara dengan lantang. Ini semua adalah murid dari Sekte Zishan. Semua orang di kultus Zishan tahu bahwa kakak senior Lu menyukai Xiao Hui dan telah mengejar Xiao Hui secara terbuka. Namun, sejauh ini, Xiao Hui belum menanggapi pengejarannya dan sangat acuh tak acuh. Kakak Lu, kamu yang memimpin, dan aku akan mengikuti di belakang. Xiao Hui sedikit mengernyit, tetapi tidak mengikuti, dengan sengaja menjaga jarak tertentu dari kakak senior Lu. Dia tidak kenal lelah dalam mengejar kakak Lu. Namun, kepribadiannya selalu seperti Xiao Jiabiu, jadi dia tidak secara eksplisit menolak kakak senior Lu untuk saat ini. Baiklah, Xiao Hui, jika ada yang harus dilakukan, bicara saja padaku, kamu tidak perlu bertemu orang luar. Petik 2. Kakak laki-laki Lu melihat sikap Xiao Hui, ada sedikit kemarahan di matanya,
tetapi dia masih mempertahankan sikapnya di permukaan, dan berkata dengan lembut. Kemudian, kakak senior Lu melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid sekte Zishan ke depan. Xiao Hui, apakah kamu tidak mengerti niat kakak senior Lu sampai hari ini? Saudara Lu sangat berbakat, dan dia peringkat ke-20 di monumen Zishan di usia muda, dan dia pasti bisa masuk 10 besar monumen Zishan di masa depan. Selain itu, kakak senior Lu masih merupakan murid tertutup dari tetua Fang, yang merupakan salah satu dari 3 tetua tertinggi dari sekte Zishan kami. Dengan bakat dan status kakak Lu, di sekte Gunung Ungu kami, saya tidak tahu berapa banyak murid perempuan yang mencoba yang terbaik untuk mendekati kakak Lu. Xiao Hui, jarang kakak senior Lu memperlakukanmu secara berbeda dan sangat menyukaimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan jangan menentang kebaikan kakak senior Lu lagi. Petik 2. Seorang wanita berbaju hijau sengaja melambat, berjalan berdampingan dengan Xiao Hui, dan berkata dengan lembut. Kakak Liu, aku tidak ingin mendengar ini. Jika kakak senior Liu menganggap kakak senior Lu baik, dia dapat memanfaatkan kesempatan itu. Petik 2. Xiao Hui sedikit tidak sabar, dan berkata dengan cemberut. Xiao Hui, kamu, kakak senior Liu ini terlalu marah untuk berbicara. Cewek ini pemarah terlalu keras kepala. Aku mengambil bantuan kakak Lu, dan aku harus menemukan cara untuk meyakinkan dia untuk naik ke tempat tidur kakak Lu dengan sukarela. Kakak senior Liu melirik Xiao Hui, dengan seringai di matanya. Apakah Ye Yunfei yang ditawari hadiah ini sama dengan Ye Yunfei yang kukenal? Saat ini, Xiao Hui memikirkan Ye Yunfei di dalam hatinya. Tidak, aku akan menemukan cara untuk menemukan Ye Yunfei yang dicari ini dan melihat apakah itu dia. Ye Yunfei yang saya kenal sering dicari sebelumnya, ini sangat mirip dengan gayanya. Petik 2. Xiao Hui berpikir sendiri. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang dan ulat sutra naga bertanduk emas keluar dari dunia kecil itu, berjalan di jalan kuno langit berbintang. Setelah aurora magnetik Xuan muncul, semua orang di dunia kecil itu melarikan diri, dan tidak ada seorang pun di sana. Ayo pergi ke dunia kecil lain, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei secara acak memilih jalan langit berbintang kuno, dan berjalan menuju ujung jalan langit berbintang kuno ini. Langit berbintang yang tidak lengkap ini harus menjadi tempat uji coba kekuatan besar tertentu di zaman kuno. Selain itu, untuk dapat menyiapkan situs uji coba seperti itu, kekuatan-kekuatan besar itu seharusnya sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei menatap langit berbintang mati dengan matanya, dan berpikir sendiri. Setelah beberapa saat, dia sampai di ujung jalan langit berbintang kuno ini, dan pintu masuk ke dunia kecil muncul di depannya. Ayo masuk. Ye Yunfei berjalan ke dunia kecil di depan. Melihat sekeliling, ada bentangan pegunungan tinggi, perbukitan, dan petak-petak hutan primitif yang lebat. Memancarkan suasana kuno dan primitif, serta rasa krisis yang menyeramkan. Dukun, di langit tinggi di kejauhan, ada seekor burung ganas dengan bulu cerah meluncur. Saya tidak tahu spesies apa itu. Ledakan, di tepi danau besar di kejauhan, seekor binatang raksasa setinggi gunung keluar dari balik gunung dan datang untuk meminum air dari danau. Suasana biadab kuno, binatang buas di dunia kecil ini terlalu besar, mereka terlihat menakutkan. Berdiri di samping Ye Yunfei, Hu Miao menghela nafas. Jangan takut dengan binatang buas ini, kami di sini untuk berpetualang, jadi jangan takut. Terlebih lagi, jika kita tidak bisa melawan, kita masih bisa melarikan diri. Petik 2, kata Ye Yunfei. Saat ini, di dunia kecil ini, banyak anak muda datang untuk menjelajah, berjalan dengan hati-hati, mencoba menghindari binatang buas raksasa dan burung tak menyenangkan yang meluncur di langit. Namun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka, beberapa anak muda masih menghadapi binatang buas di dunia ini secara langsung. Mengaum, di pegunungan tertentu, sesosok besar melompat ke udara, ditutupi rambut hitam tebal, memukuli dadanya terus-menerus, mengeluarkan suara gemuruh, mengguncang sebagian besar hutan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Itu kera raksasa, bajingan, aku akan bertarung denganmu. Di seberang kera raksasa ini, seorang pemuda berdiri di udara, memegang tombak perang hitam, wajahnya penuh amarah. Kemudian, kera besar dan pemuda itu bertarung dengan sengit. Setelah lebih dari selusin gerakan, pemuda itu terlempar oleh pukulan kera raksasa, dia memuntahkan darah terus-menerus, lalu berbalik dan melarikan diri. Pertempuran serupa terjadi dari waktu ke waktu.
Hanya saja ada juga beberapa pemuda dengan kekuatan tempur yang kuat yang secara paksa membunuh burung dan binatang buas di dunia kecil ini. Berjalan, Ye Yunfei melangkah maju. Hu Miao, Huang Chang mengikuti di sisi Ye Yunfei, sementara ulat naga bertanduk emas sudah merangkak dengan nyaman di bahu Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat, dan dia melepaskannya jauh, menghindari banyak burung dan binatang buas di sepanjang jalan. Meskipun Ye Yunfei tidak takut pada binatang buas ini, dia tidak akan terburu-buru melawan mereka tanpa alasan. Ledakan. Sesaat kemudian, di pegunungan di depan, terdengar semburan suara pertempuran yang keras, dan asap serta debu mengepul. Itu adalah pertempuran sengit antara gagak hitam dan ular putih tebal. Tuan, lihat, mereka merampok pohon anggur merah panjang. Hu Miao menunjuk ke pohon anggur kuno di pegunungan dan berteriak. Saya melihat bahwa di samping pertempuran sengit antara burung gagak dan ular putih, ada pohon anggur merah kuno yang tumbuh. Pohon anggur kuno itu sekristal batu akik dan memiliki bentuk yang aneh. Itu benar-benar terlihat seperti burung phoenix. Itu anggur merah Phoenix Fin. Ini adalah jamu kelas virtual. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Di atas obat suci adalah obat palsu. Ya, aku menginginkannya, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan tiba-tiba muncul di sebelah pohon anggur kuno di pegunungan. Namun, sebelum Ye Yunfei mengulurkan tangan untuk mengambil Scarlet Blood Phoenix Fin. Dentang-dentang-dentang, 3 anak panah emas tebal meraung dari kejauhan, membawa kekuatan yang mencengangkan. Engah, 2 anak panah emas panjang langsung menembus titik vital burung gagak dan ular putih, memakukan tubuh kedua binatang itu ke tanah. Panah emas panjang ketiga mengarah ke kepala Ye Yunfei, jelas bertujuan untuk menembak kepalanya. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia mengelak ke samping, hanya menghindari panah panjang. Kamu memiliki keterampilan tubuh yang baik, kamu benar-benar dapat menghindari panah emasku, tolong selamatkan hidupmu. Berlutut, serahkan semua yang Anda miliki, dan keluar. Petik 2. Seorang pria datang dari kejauhan, membawa busur emas besar, tinggi dan ramping, dengan mata berbintang. Matanya tertuju pada Scarlet Blood Phoenix Fin, dan dia sama sekali tidak menatap lurus ke arah Ye Yunfei. Hei, kakak senior Wu Tian, jangan terlalu galak, itu akan membuatnya takut. Dari arah lain, seorang wanita berbaju putih melayang ke arahnya, pesonanya menawan, dia terlihat halus dan gesit. Ternyata Nona Pan Yi, semut kecil yang tidak dikenal, saya ingin menembaknya dengan satu panah, tetapi saya tidak berharap dia menghindarinya, jadi saya menyelamatkan nyawanya. Dia sedang tidak beruntung hari ini, biarkan aku mengasihani dia. Petik 2. Ketika pria bernama Wu Tian melihat wanita berbaju putih, matanya berbinar dan menjadi bersemangat. Ternyata ada pohon anggur Phoenix darah merah di sini, saudara senior Wu Tian mungkin ingin mencurinya, kultivasi saya baru-baru ini mengalami hambatan. Saya tidak tahu apakah kakak senior Wu Tian dapat melepaskan cintanya. Petik 2. Pan Yi menutup mulutnya dan tersenyum ringan, matanya yang indah juga menatap Scarlet Blood Phoenix Fin. Ini, Wu Tian menunjukkan keraguan-raguan, meskipun dia mengagumi kecantikan Pan Yi. Crimson Blood Phoenix Fin adalah obat harta imajiner, sangat berharga, dan dia tidak mau memberikannya. Memanggil. Pada saat ini, seorang pemuda bersetelan perang melangkah maju, berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, dengan penampilan yang mengintimidasi. Anggur Phoenix darah merah. Pria muda itu melihat anggur merah sekilas, dan matanya tidak bisa tidak bersinar. Mendengus. Qin Lin, kamu terlambat. Saya melihat Scarlet Blood Phoenix Fin ini pertama kali, dan itu milik saya. Petik 2. Wu Tian berkata dengan mendengus dingin. Hei, aku seorang wanita, bisakah kamu membiarkanku memberiku Scarlet Blood Phoenix Fin ini? Teriak Pan Yi. Alis hitamnya melengkung, bulu matanya panjang, matanya cerah, rambutnya hitam, dan lehernya putih. Dia memang standar kecantikan. Bakat surgawi memiliki harta, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Qin Lin berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu terserah satu sama lain. Teriak Wu Tian, apakah kamu benar-benar ingin memaksa adik perempuanku untuk bertarung denganmu? Pan Yi mengerutkan kening dan berkata. Tiba-tiba, bau mesiu menjadi lebih kuat antara Wu Tian, Qin Lin dan Pan Yi. Ketiganya adalah master di tahap akhir dari alam transformasi laut.
dan ketiganya adalah tuan muda dengan sedikit reputasi. Adapun Ye Yunfei, dia benar-benar diabaikan. Karena, fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Ye Yunfei tidak lebih dari alam. Kamu tidak perlu bertarung, Scarlet Blood Phoenix Fin ini milikku. Tepat ketika Wu Tian, Qin Lin dan Pan Yi hendak bergerak, Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan dingin. Apa, Wu Tian? Lin dan Pan Yi semuanya terkejut, menatap Ye Yunfei dengan mata ragu. Seekor semut di tingkat alam berani berbicara dengan ketiga penguasa alam laut ini seperti ini. Bab 1144, Semut, bukankah aku sudah memberitahumu untuk berlutut, mengorbankan semua yang ada di tubuhmu, dan kemudian tersesat? Sangat bagus, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai, maka sekarang, kamu akan mati. Petik 2, kata Wu Tian sambil mencibir. Dentang, Wu Tian menembak langsung, membengkokkan busurnya dan menembakkan panah emas panjang meraung ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak, dan langsung mengangkat tangannya untuk meraih panah emas. Kapan, telapak tangan Ye Yunfei tiba-tiba menggenggam batang panah, dan seluruh telapak tangan mekar dengan cahaya hijau yang mengepul, seolah-olah dilemparkan dari batu giok biru. Ini adalah energi tubuh Jiamu Qingdi. Anak ini aneh, kata Qin Lin. Pan Yi juga menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Keterampilan memanah Wu Tian terkenal dan kuat. Sekarang, sebenarnya ada seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam yang memblokir panah Wu Tian dengan tangan kosong. Biarkan aku melihat berapa banyak panah yang bisa kamu blokir, teriak Wu Tian dengan marah. Dentang-dentang, dia menembakkan 7 panah emas panjang berturut-turut, semuanya mengarah ke titik vital di tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan menembakkan 7 bilah ruang hitam, memblokir 7 panah emas. 7 panah emas bertabrakan dengan 7 bilah ruang dan langsung ditelan tanpa suara. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan muncul di depan Wu Tian dalam sekejap. Ledakan, Ye Yunfei meninju, dan tinjunya didukung oleh kekuatan fisik yang menggelinding. Oh, saat Ye Yunfei meninju tinjunya, ada semburan jeritan aneh dari langit dan bumi, seolah-olah banyak setan dan hantu meraung serempak. Ini adalah tinju suara ajaib dalam tinju dewa pembunuh setan sejati. Nak, apakah aku masih takut padamu? Wu Tian sangat marah, dia memblokirnya dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan emas besar muncul, menyilaukan dan penuh dengan rune. Ledakan, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas Wu Tian. Dengan keras, tubuh Wu Tian terlempar ke belakang karena syok, memuntahkan darah lagi dan lagi. Kekuatan fisik dari 13 naga banjir, dikombinasikan dengan tinju dewa pembunuh setan sejati, sangat kuat. Meskipun Wu Tian ini berasal dari kekuatan besar dan seorang jenius muda yang terkenal, dia masih terluka oleh pukulan. Bagaimana bisa, Qin Lin dan Pan Yi tidak bisa membantu tetapi wajah mereka berubah drastis, dan mereka menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Datang lagi, dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia muncul tepat di atas kepala Wu Tian, dan melangkah turun dengan satu kaki. Bergemuruh, kaki kanan Ye Yunfei terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kaki raksasa dengan panjang 100 meter, membawa kekuatan yang mencengangkan, menginjaknya dengan perkasa. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan mendobrak lautan jiwa Wu Tian. Kamu berani, Wu Tian kaget dan marah. Sangat memalukan untuk diinjak-injak di kepala seperti ini. Mengaum, Wu Tian meraung dengan marah, kekuatan spiritual di tubuhnya menyembur keluar dengan panik, dan kedua tinju keluar bersamaan, meledak ke atas. Memanggil, pada saat ini, pedang jiwa surgawi telah menyerbu ke lautan jiwa Wu Tian, menyerang tubuh jiwanya, menyebabkan ekspresi Wu Tian berubah drastis, dan dia langsung terganggu. Ledakan, kaki raksasa Ye Yunfei hancur seperti gunung, dan angin yang bersiul membuat Wu Tian merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Engah, tinju Wu Tian bertabrakan dengan kaki raksasa Ye Yunfei, tubuhnya terhuyung-huyung, dan seteguk darah menyembur keluar. Bergemuruh, kaki raksasa Ye Yunfei terus melangkah turun. Pada saat ini, Ye Yunfei berdiri tinggi di langit, kaki kanannya terasa seperti melangkah turun, berani dan tak terkalahkan, seperti dewa. Saat berikutnya, kaki kanan Ye Yunfei telah menginjak bagian atas kepala Wu Tian, hampir menempel di kulit kepala Wu Tian. Mengaum, telapak tangan Wu Tian menopang kaki kanan Ye Yunfei dengan seluruh kekuatannya,
dan kekuatan spiritual di tubuhnya meluncur keluar, membentuk badai kekuatan spiritual, meledak ke atas, mengenai kaki kanan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, senjata ajaib terbang keluar dari tubuhnya, diaktifkan satu demi satu, membubung ke langit, meledak ke arah kaki kanan Ye Yunfei. Ledakan, sepotong senjata ajaib tidak mengenai kaki kanan Ye Yunfei. Tapi percuma, Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke kondisi sempurna. Ditambah dengan tampilan kekuatan supernatural fisik, senjata ajaib ini tidak bisa melukai Ye Yunfei sama sekali. Ledakan, kaki kanan Ye Yunfei yang besar seperti gunung menghancurkan segalanya, dan dia terus menginjaknya. Ho ho, Wu Tian meraung keras, pembuluh darahnya meledak karena menahan, tubuhnya diinjak dan perlahan membungkuk, dan akhirnya dengan keras, kakinya berlutut di tanah. Kaki kanan Ye Yunfei sudah menginjak tengkorak Wu Tian, menekan Wu Tian sampai mati. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut, memberikan segalanya, dan keluar? Suara acuh tak acuh Ye Yunfei turun dari langit. Wu Tian berlutut di tanah, mengangkat telapak tangannya, dan dengan putus asa menopang kaki kanan Ye Yunfei. Saat ini, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan dia sangat jelek. Sungguh penghinaan besar diinjak-injak di atas kepala dengan satu kaki seperti ini. Adegan saat ini membuatnya sedih dan marah. Dia berasal dari lautan bintang pusat, dan dia adalah putra dari keluarga kaya. Dia telah menunjukkan bakatnya sejak dia masih kecil, dan dia adalah seorang jenius dengan sedikit reputasi. Kali ini saya memasuki alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini untuk dijelajahi. Saya awalnya ingin menunjukkan kekuatan saya dan memanen peluang yang cukup, dan kemudian membiarkan kekuatan saya melangkah lebih jauh dan menjadi terkenal. Tak disangka, kini seseorang menginjak bagian atas kepala dengan satu kaki, tak bisa bergerak. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa pihak lain hanya berada di level domain. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Wu Tian mulai runtuh. Nak, kamu sangat menghinaku, aku ingin kamu mati, aku ingin mencabik-cabikmu. Wu Tian meraung, kalau begitu kamu pergi mati dulu. Mata Ye Yunfei menjadi dingin. Ledakan, Yunfei menginjak keras dengan kaki kanannya, dan kekuatan fisik yang mengerikan menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Tinggalkan orang-orang di kakimu. Wu Tian berasal dari keluarga Tai Xinghai Wu. Pan Yi terkejut saat melihat ini, dan berteriak, jika kamu berani membunuh Wu Tian, keluarga Wu tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Lin juga berteriak. Ledakan, dua bola emas besar keluar dari dantian Ye Yunfei, seperti dua matahari, memancarkan cahaya keemasan yang panas, dan masing-masing meledak ke arah Pan Yi dan Qin Lin. Pan Yi dan Qin Lin mundur ketakutan. Engah, Ye Yunfei menginjaknya dengan keras, mengubah Wu Tian menjadi genangan darah dan daging di tempat, meninggalkan jejak kaki yang besar di tanah. Kamu ingin membalaskan dendamnya? Ayo pergi bersama, jangan buang waktuku. Ye Yunfei menarik kaki kanannya, berdiri di udara, dengan tangan di belakang, dan melirik Pan Yi dan Qin Lin. Pan Yi dan Qin Lin agak jelek. Pihak lain hanyalah seorang anak kecil dengan kekuatan real estate, tetapi mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Jangan salah paham, aku hanya mengingatkanmu dengan santai tadi. Keluarga Tai Xinghai Wu tidak lemah, jadi sebaiknya jangan menyinggung perasaan mereka. Saya tidak berteman dengan Wu Tian, U200B, U200B bagaimana saya bisa membalaskan dendamnya? Petik 2, setelah beberapa saat, kata Pan Yi. Ye Yunfei menatap Qin Lin. Saya juga. Qin Lin menggigit peluru dan berkata dengan keras, wajahnya agak jelek. Sebagai master tahap akhir dari alam transformasi laut, dia sebenarnya ingin menyerah pada seorang anak dengan kekuatan realem-realem. Tapi kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei membuatnya tidak berani melakukan apapun. Nah, sekarang aku ingin mengambil Scarlet Blood Phoenix Fin ini, dan aku akan membunuh siapa saja yang berani bertarung denganku. Ye Yunfei berkata dengan tenang, sosoknya berkedip, dan dia muncul di depan anggur merah kuno, dan mengulurkan tangannya untuk memetik anggur Phoenix darah merah. Pan Yi dan Qin Lin menyaksikan Lin Fei mengambil Scarlet Blood Phoenix Fin, tetapi mereka tidak berani menghentikannya. Ayo pergi. Setelah Ye Yunfei menyingkirkan Scarlet Blood Phoenix Fin, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi bersama Hum Yao dan Huang Chang. Tuan muda, tolong tunggu sebentar. Kata Pan Yi tiba-tiba. Ada apa? Ye Yunfei berhenti. Tuanku, meskipun kamu hanya memiliki kekuatan alam,
kekuatan tempurmu luar biasa, sungguh luar biasa. Saya ingin bekerja sama dengan Tuan Muda untuk menjelajahi situasi berbahaya bersama di dunia kecil ini. Petik 2. Pan Yi berkata dengan keras. Bahaya apa? Ye Yunfei terkejut. Di kedalaman dunia kecil ini, ada taman obat, dan dikatakan bahwa semuanya adalah tanaman obat batil, dari obat batil kelas 1 sampai obat batil tingkat 9. Apalagi di tengah kebun obat juga ada istana, di dalamnya ada harta karun yang menyembur keluar, sangat menyilaukan, pasti ada harta karun di istana. Namun, ada banyak binatang kuat yang menjaga kebun obat. Banyak orang mencoba masuk ke kebun obat, tetapi dibunuh oleh binatang buas di dalamnya. Sekarang, banyak orang yang menerima berita bergegas membentuk tim, bersiap untuk bergegas ke kebun obat, mengambil ramuan kelas virtual itu, dan memasuki istana untuk menjelajah pada saat bersamaan. Petik 2. Kata Pan Yi. Kebun obat herbal tingkat virtual. Ye Yunfei merenung sejenak. Kamu mau satu tim denganku? Ye Yunfei menatap Pan Yi. Ya, kamu bisa membunuh Wu Tian dengan satu tendangan, dan kekuatan tempurmu luar biasa. Merupakan pilihan yang bagus untuk membentuk tim bersamamu. Pan Yi mengangguk. Dengan baik, kita bisa membentuk tim, dan ketika saatnya tiba, kita akan memasuki kebun obat dan merebut tanaman obat sesuai kemampuan kita. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Lagi pula, Pan Yi memberikan informasi. Ye Yunfei sudah memiliki banyak ramuan tingkat suci, tetapi hanya ada satu ramuan tingkat palsu untuk saat ini, yaitu Scarlet Blood Phoenix Fin. Nilai dari taman obat herbal kelas virtual sangat menakjubkan, bahkan Ye Yunfei pun tergoda. Oke, kalau begitu ayo pergi. Pergi terlambat, dan mungkin tidak ada yang tersisa. Petik 2. Melihat Ye Yunfei setuju, Pan Yi tidak bisa menahan kegembiraannya. Tunggu, aku juga ingin bergabung, kata Qin Lin tiba-tiba. Ini, Pan Yi ragu sejenak, lalu menatap Ye Yunfei. Kenapa aku harus satu tim denganmu? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Menurut karakter Ye Yunfei, pilihan terbaik adalah membawa Hu Miao dan Huang Chang langsung ke kebun obat, dan dia sama sekali tidak ingin membentuk tim dengan yang lain. Dikatakan bahwa binatang buas di kebun obat itu sangat kuat, dan beberapa dari mereka mungkin memiliki kekuatan dari keadaan pembukaan gua. Bab 1145. Karena ada begitu banyak praktisi yang datang, mari buka berbagai tempat uji coba sekarang. Orang tua itu membentuk segel ajaib yang aneh dengan tangannya, dan tiba-tiba menyerang di depannya, melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini, semua jalan langit berbintang kuno dan dunia kecil bergetar pada saat yang sama, dan kemudian kembali tenang. Di setiap dunia kecil, banyak prajurit yang menjelajah, ada yang menghadapi krisis, ada yang mendapatkan peluang, dan tentu saja banyak prajurit muda telah jatuh ke dunia kecil ini. Saat ini, Ye Yunfei dan yang lainnya bergerak menuju kedalaman dunia kecil. Biarkan mereka berlatih dengan baik terlebih dahulu. Tanah percobaan ini penuh dengan bahaya, saya tidak tahu berapa banyak penguji yang akan bertahan pada akhirnya. Hanya saja ini takdir mereka, setiap orang kuat di dunia telah melewati cobaan hidup dan mati. Ada begitu banyak tulang di jalan yang kuat. Petik 2. Pria tua itu menghela nafas. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan duduk bersila dengan tenang, tidak bergerak. Mengaum. Sesaat kemudian, terdengar raungan binatang buas di depan, lalu seekor buaya emas melompat keluar dari rawa dan memblokir bagian depan. Ada banyak burung dan binatang buas yang kuat di dunia kecil ini, dan sekarang ketenangan diganggu oleh orang-orang muda yang masuk dari dunia luar, sangat tidak puas, mereka muncul satu demi satu dan menyerang. Hati-hati. Buaya monster batu emas ini sangat ganas, dan tubuhnya sangat keras, kebal, kita tidak perlu membuang waktu untuk bertarung dengannya, jalan memutar. Pan Yi segera mengingatkan, bersiap untuk memutar. Bergemuruh, Ye Yunfei telah menamparnya dengan telapak tangannya, menunjukkan kekuatan supernatural fisik, dan telapak tangannya terus membesar, seperti batu kilangan seukuran beberapa hektar tanah. Tamparan, Ye Yunfei langsung menamparkan buaya emas itu ke tanah. Kekuatan buaya ini adalah kekuatan fisiknya, tetapi kekuatan fisik Ye Yunfei lebih kuat dari itu, dan keterampilan bertarung serta pengalaman bertarungnya juga lebih kuat dari itu. Ayo pergi. Ye Yunfei mengabaikan buaya emas itu dan melangkah maju. Mendesis. Melihat Ye Yunfei menekan buaya emas dengan telapak tangannya, Pan Yi dan Qin Lin diam-diam tersentak.
Meskipun mereka berdua mengira bisa mengalahkan buaya emas, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan musuh dengan satu telapak tangan seperti Ye Yunfei. Oh, buaya emas itu sebenarnya tidak mati, itu hanya dipukuli berkeping-keping, dan tubuhnya dipenuhi retakan. Setelah Ye Yunfei dan yang lainnya pergi dari sini, dia merangkak keluar dari tanah sambil merengek, berbalik dan melebarkan kakinya, dengan putus asa menghadap Fli ke arah lain. Selanjutnya, di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak burung dan binatang buas yang menghalangi jalan, dan mereka dengan mudah terlempar oleh gerakan Ye Yunfei. Burung dan binatang buas ini adalah kekuatan dari alam transformasi laut. Bagi Ye Yunfei, mereka dapat mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Orang ini sangat kuat, itu hanyalah monster humanoid. Petik 2, melihat Ye Yunfei dengan mata yang indah, Pan Yi sangat terkejut. Qin Lin juga diam-diam terdiam. Saat dia terus masuk lebih dalam ke dunia kecil ini, dia bertemu dengan lebih banyak prajurit muda di sepanjang jalan. Semua orang menuju ke arah yang sama. Akhirnya, setelah beberapa saat, seharusnya di depan, kita telah mencapai tujuan kita. Pan Yi tiba-tiba menunjuk ke pegunungan di depannya dan berteriak kegirangan. Saya melihat sekelompok besar prajurit muda dikelilingi oleh pegunungan di depan. Mereka, semua menatap tanah datar yang luas di antara pegunungan. Ada taman obat di tanah datar itu, dan ada deretan tumbuhan subur di dalamnya. Tuan, seperti yang diharapkan, semuanya adalah tumbuhan tingkat kesombongan. Hu Miao berseru kaget. Ya, mata Ye Yunfei juga menjadi panas. Kebun obat ini tak ternilai harganya. Ye Yunfei menemukan bahwa ada sebuah istana di tengah taman obat, dan sejumlah besar cahaya terang yang berharga keluar dari istana, menerangi seluruh taman obat dengan cemerlang. Pasti ada harta karun di istana itu. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata. Ulat sutra naga bertanduk emas secara alami sensitif, dan mereka sangat pandai menemukan semua jenis harta karun alam. Pergi, ayo masuk. Pan Yi memimpin dan melesat ke gunung. Ye Yunfei dan yang lainnya mengikuti di belakang dan juga bergegas masuk. Saya melihat ada banyak mayat burung dan binatang buas yang tersebar di mana-mana di pegunungan, serta mayat beberapa prajurit muda. Jelas, telah terjadi pertempuran sengit di sini, dan burung serta binatang buas yang awalnya hidup di sini terbunuh. Pada akhirnya, Ye Yunfei dan yang lainnya mendarat di sebuah gunung kecil di dekat kebun obat. Di tempat lain sekitar, kelompok prajurit muda berkumpul, masing-masing menempati posisi. Segera, banyak mata bermusuhan memandangnya dari segala penjuru. Semua orang mengerti bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka adalah pesaing satu sama lain, dan pada akhirnya mereka pasti akan mengalami konflik sengit untuk merebut obat palsu di kebun obat itu. Apalagi jumlah Ye Yunfei dan kelompoknya sangat kecil, hanya 5. Adapun seniman bela diri lainnya, jumlah terkecil adalah tim selusin atau lebih. Oleh karena itu, semua orang melihat kelompok kecil Ye Yunfei dan mencibir. Beberapa orang yang terlalu percaya diri berani datang ke sini, bukankah mereka berani mati? Cepat dan keluar. Petik 2, seseorang di gunung terdekat bersenandung dengan dingin. Hanya ada 5 orang, dan salah satunya adalah semut dengan kekuatan kerajaan. Saat kita bertarung, semut ini pasti akan menjadi umpan meriam. Saya akan melakukannya nanti, saya akan membunuh semut dengan kekuatan domain terlebih dahulu. Petik 2, di puncak gunung lain, seseorang juga mencibir. Ketika Ye Yunfei mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, dan kemarahan muncul di matanya. Mereka banyak dan kuat, jadi abaikan mereka untuk saat ini. Tujuan kita adalah obat kosong di taman obat itu, dan tidak pantas untuk berkonflik dengan mereka sekarang. Ketika saatnya tiba, kita akan memasuki kebun obat dan mengambil beberapa obat kosong secepat mungkin, lalu segera pergi, jangan terlalu rakus. Ada terlalu banyak orang di sini, begitu huru-hara dimulai. Melihat ekspresi Ye Yunfei, Pan Yi dengan cepat membujuknya dengan suara rendah. Sepanjang jalan, selama ada burung dan binatang buas yang memprovokasi, Ye Yunfei akan segera melawan dengan paksa dan tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, Pan Yi merasakan sebagian dari kepribadian Ye Yunfei, jadi dia memberi peringatan. Namun, Pan Yi belum selesai berbicara. Memanggil, Ye Yunfei segera melepaskan pedang jiwa surgawi. Dua orang yang baru saja berbicara berteriak dan terbang mundur. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa,
dan tiba-tiba muncul di puncak gunung terdekat, dengan telapak tangannya mencapai seperti kilat, dia mencengkeram leher salah satu dari mereka. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa lagi, dan muncul di puncak gunung lain, dengan tangan lainnya mencengkeram tenggorokan orang lain seperti kilat. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk ketiga kalinya, dan dengan deru, dia kembali ke gunung tempatnya berdiri. Serangkaian tindakan Ye Yunfei ini terlalu cepat. Kedua orang itu baru saja terkena pedang jiwa surgawi dan berteriak. Ye Yunfei muncul di depan mereka dan langsung mencengkeram leher mereka. Selain itu, keduanya adalah kekuatan tahap tengah alam Huahai, dan di depan Ye Yunfei, tidak ada banyak perlawanan. Pan Yi memandangi Ye Yunfei yang memegang kedua prajurit muda itu di kedua tangannya, seolah-olah dia membawa dua ayam, dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Menurutmu siapa semut itu sekarang? Ye Yunfei menatap salah satu prajurit muda dan bertanya sambil mencibir. Bagaimana bisa? Kecepatannya sangat cepat. Petik 2. Pada saat ini, para seniman bela diri lainnya di sekitar tersentak dan memandang dengan mata kaget. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa satu alam dapat langsung menaklukkan dua master jangka menengah dari alam Huahai. Lancang, beraninya kau menyentuh muridku. Aku mulai tidak sabar. Petik 2. Tiba-tiba, terdengar teriakan nyaring dari kejauhan, dan sesosok tubuh melintas di langit, memancarkan energi dan paksaan yang menggelembung, yang membuat seluruh dunia sedikit bergetar. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya. Orang ini ahli dalam membuka lubang. Bersambung.